Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial gitu ya, menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Hari ini kita tidak melanjutkan materinya karena kemarin materinya udah selesai ya sampai subbab pertama itu sampai sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, langsung aja di sini ada 5 soal. Langsung ke soal yang pertama ya. Nah, ini soal yang pertama, hasil dari 2x kuadrat per 3x kuadrat y pangkat 2 atau dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan 3x kuadrat y pangkat 3 per 4xy gitu ya. Caranya gimana? Nah, caranya adalah kalau saya selesaikan dulu yang di dalam kurungnya ya. Masing-masing nilai yang di dalam kurung. Berarti saya punya 2 per 3. Nah, jadi yang saya tuliskan dulu yang angkanya dulu, 2 per 3. Kemudian variabel ini ada X sama ada Y. Nah, saya keluarkan dari pecahannya. Saya tuliskan X-nya dulu. X-nya yang atas pangkat 2, yang bawahnya pangkat 2. Karena pembagian, ini kan pembagian ya, pecahan itu ya. Per itu kan artinya pembagian. Berarti dikurangi 2 ya. Pangkatnya tinggal diselesaikan pangkatnya aja. Karena pembagian berarti pangkatnya dikurangi 2. Dikurangi gitu. Nah, kemudian yang atas, ada nggak Y-nya? Nggak ada kan? Karena nggak ada, adanya cuma di bawah. Berarti Y yang bawah, langsung aja Y yang bawah. Karena dia di bawah, berarti kan pangkatnya negatif ya. Kayak ini loh, tadi kan pangkat 2 nih. Maka jadi negatif 2 itu, karena dia di bawah, pembagian gitu. Atau anggap saja di sini 0, Y pangkat 0 gitu kan. Karena di sini di bawah, kan Y pangkat 1 nih, nggak ada angkanya. Karena dia di bawah, jadi negatif 1 gitu ya. Kemudian dikuadratkan. Dibagi 3 per 4 X, yang atas X-nya pangkat 2, yang bawah pangkat 1 ya. Kalau nggak ada angka di sini, nggak ada tulisannya, itu berarti pangkat 1 artinya ya. Kemudian Y-nya yang atas pangkat 3, yang bawah pangkat 1. Berarti dikurang ya. Kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi. Nah, berarti dari sini sama dengan 2 per 3 X pangkat 0 gitu ya. Y pangkat min 1 kuadrat dibagi 3 per 4 X 2 kurang 1 kan 1 ya, berarti X pangkat 1, atau nggak usah ditulis satunya ya. Kemudian Y, 3 kurang 1, 2, gitu ya. Nah, setelah itu, saya kuadratkan yang ini. Ya, nilai yang di dalam sini saya kuadratkan. Oh ya, X pangkat 0 itu nanti hasilnya adalah 1 ya, dia sama dengan 1. 1 dikali 2 per 3 ya 2 per 3. 1 dikali Y pangkat min 1 ya Y pangkat min 1. Berarti dari sini hasilnya 2 per 3 saya kuadratin, berarti kan 2 pangkat 2 gitu ya, per 3 pangkat 2. X-nya ini kan udah jadi 1 ya, 1 dipangkatin 2, ya 1 sendiri gitu kan, 1 juga gitu, berarti langsung ke Y-nya. Y min 1 dikuadratin jadi min 2, jadi pangkatnya itu dikali ya. Kalau kemarin pakai sifat kayak gini sifatnya ya. Kalau saya punya A pangkat P dipangkatkan Q, itu berarti sama aja A pangkat P kali Q gitu ya. Nah, ini kan saya punya Y pangkat min 1 dipangkatkan 2, berarti Y pangkat min 2 gitu, oke. Nah, kemudian yang ini tetap 3 per 4 X Y kuadrat. Oke. Atau ini saya bentuk ke pecahan ya. Ini saya sederhanakan jadi 4 per 9 gitu ya. Kemudian Y pangkat min 2 dibagi yang ini 3 per 4 X Y kuadrat. Nah, dari sini kan kelihatan tuh. 4 per 9 dibagi 3 per 4 per 3 per 4 berarti kan sama aja. 4 per 9 pembagiannya berubah jadi kali kan. Dikali yang tadinya 3 per 4 berubah jadi 4 per 3. Ya ingat ya pecahan ya, kalau kita punya misalkan A per B dibagi dengan C per D itu sama saja dengan A per B dikali pembagiannya berubah jadi kali, terus C per D-nya berubah jadi D per C, dibalik gitu ya. Nah, kemudian kita punya X. Oh, ini supaya nggak ketukar X-nya kalinya saya pakai titik aja ya. Nanti dikiranya itu X. Kali ya. Kali X. Yang atas kan nggak ada nih, adanya yang bawah. Karena yang bawah berarti pangkatnya nanti negatif ya. Ini kan pangkat 1 nih, berarti jadi pangkat negatif 1. Kemudian Y-nya min 2, yang ini 2. Berarti kan min 2 dikurangi 2. Gitu ya. Sama dengan 4 kali 4, 16. Per 9 kali 3, 27. X pangkat min 1. Supaya jadi positif, X-nya taruh di bawah. Oke.
Y-nya pangkat min 4. Y pangkat 4, gitu ya. Paham nggak sampai sini? Saya jabarkan deh ya. Ini kan awalnya 4 kali 4, 16. Per 9 kali 3, 27. X pangkat min 1, Y pangkat min 4. Biar pangkatnya positif, maka X min 1 ini kan berubah jadi 1 per X. Yang ini berubah jadi 1 per Y pangkat 4. Pakai sifat yang kemarin ya, kalau saya punya A pangkat min B itu sama aja 1 per A pangkat B, gitu ya. Nah, berarti yang ini 1 per Y pangkat 4 berarti 16 per 27 dikali 1 per X dikali 1 per Y pangkat 4 berarti 16 per 27X Y pangkat 4, gitu ya. Oke, mudah ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang kedua. 3A pangkat min 2, B pangkat 3, C pangkat 4, per 15A pangkat 3, B pangkat min 5, C pangkat min 2, dipangkatkan min 1. Caranya adalah sama seperti yang tadi, saya kerjakan di dalam kurung dulu. Tapi kalau anak-anak mau kerjakan dipangkatkan dulu juga boleh, nanti hasilnya sama aja gitu ya. Kalau saya coba yang saya lebih mudah itu disederhanakan dulu di dalam kurungnya ini, baru nanti dipangkatkan akhirnya. Nah, berarti saya punya 3 per 15 ya, angkanya dulu 3 per 15. Kemudian saya punya variabel A. Yang A ini, yang atas min 2, yang bawah 3 berarti dikurangi ya, dikurangi 3. Kemudian yang B, yang atas 3, yang bawah negatif 5 berarti dikurangi negatif 5 gitu ya. Jangan lupa dikurangi negatif 5 dikasih kurung. Karena ini min 5, kalau ini kan tadi positif 3. Karena pembagian jadi dikurangi gitu ya. Kemudian C, yang atas pangkat 4, yang bawah kan berarti dikurangi ya karena pembagian. Dikurangi apa? Dikurangi min 2 gitu ya, pangkat min 1. Berarti sama dengan 3 per 15 A min 2 min 3 min 5 gitu ya. Kemudian B, 3 min kali min kan jadi plus ya. 3 tambah 5 jadinya 8. C pangkat 4. Min kan positif nih. Min kali min kan positif. Sama aja ditambahkan. 4 dikurangi negatif 2 berarti sama dengan 6. 4 dikurangi negatif 2 berarti kan sama aja 4 min kali min plus 2 sama dengan 6 gitu ya. Lalu dipangkatkan negatif 1. Oh iya, 3 per 15 ini bisa disederhanakan jadi 1 per 5 ya. Jadi yang atas dibagi 3, yang bawah juga dibagi 3. Kemudian A pangkat min 5, B pangkat 8, C pangkat 6. Dipangkatkan min 1. Sama dengan, berarti kan 1/5 dipangkatkan min 1. Berarti 1/5 pangkat min 1. A pangkat min 5 min 1. Berarti pangkat 5 gitu ya. B pangkat 8 dikali min 1 min 8. C 6 dikali min 1 min 6. Nah, dari sini untuk yang 1/5 pangkat min 1 ini kita bisa terjemahkan jadi seperti, bukan terjemahkan, sederhanakan ya. 1/5 pangkat min 1 itu kan sama aja 1 pangkat min 1 per 5 pangkat min 1. 1 pangkat berapapun dia tetap 1. Terus yang ini 5 pangkat min 1. Ingat ya, kalau ada pangkat negatif, dia tinggal pindah tempat aja. Yang tadinya di bawah nih, yang tadinya jadi penyebut, dia berubah jadi pembilang. Terus pangkatnya jadi positif, pangkat 1 atau sama dengan 5. Oke? Ingat sifat yang kemarin ya, kalau saya punya A pangkat min P, itu sama aja 1 per A pangkat P gitu ya. Lihat nih, ini kan dia kan posisinya di atas ya, atau bilangan bulat biasa. Pangkatnya negatif, maka dia jadi pecahan. Jadi pindah ke bawah gini loh, ke penyebut, pangkatnya berubah jadi positif. Berarti kalau misalkan di sini pangkatnya negatif nih, ya. Nah, gini deh, kalau di sini pangkatnya negatif, maka di sini jadi pangkatnya positif. Kebalik-balikannya aja. Oke, bisa ya? Nah, berarti ini jadi 5 ya, nih dari sini. Kemudian, sini deh saya kasih tanda panah. Nah, kemudian A pangkat 5 per B pangkat min 8. Karena dia negatif di atas, berarti kita turunin aja ke bawah, biar jadi positif. B pangkat 8, C pangkat negatif 6, jadi pangkat 6 gitu ya, pindah ke penyebut pecahan. Berarti ini jawabannya ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini contoh soal yang ketiga. X pangkat min 1 dikurangi Y pangkat min 1 dibagi X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1. Oke, karena di sini pangkatnya negatif, kita bikin jadi pangkatnya positif dulu. Berarti kan dia jadi 1 per X ya, dikurangi 1 per Y gitu ya. Per, ini juga sama, 1 per X,
Ini jadi 1/, ya kan? Ditambah 1/Y, yang tadi loh ya. Karena pangkat negatif berubah jadi pangkat positif. Caranya gimana ya? Tinggal dijadiin pecahan. Nah, kemudian masing-masing samakan penyebutnya. XY gitu ya. Kan kalau mau ngerjain pecahan, ingat lagi pelajaran SD-nya, pecahan. Kalau menyelesaikannya, caranya kita samakan dulu penyebutnya XY, kemudian 3 kali silang. Atau gini, XY dibagi X, berarti kan Y ya. Y kali 1, Y. 1 kali X, X gitu ya. Atau XY bagi Y kan X, X kali 1, 1. X, sorry gitu. Kemudian di bawahnya sama, XY juga. 3 kali silang. 1 kali Y, Y. 1 kali X, ini kan tambah ya, X gitu ya. Nah, kemudian ini kan sama-sama ada X-nya nih, coret aja, hilang gitu ya. Berarti sisa yang ini kan yang atas, berarti jawabannya adalah Y min X per Y plus X. Gitu ya, mudah kan? Oke, lanjut ke soal yang keempat. Nah, ini soal yang keempat ya, angka udah nggak ada X lagi. Nilai dari 15 dikali 11 pangkat 5 dikali 4 pangkat 7 dibagi 30 kali 22 pangkat 5. Ini kalau dihitung gede banget ya kalau kita hitung manual. Karena ini kita belajar pangkat, jadi kita selesaikan ini dengan perpangkatan. Oke, kita selesaikan dulu ke bentuk yang paling sederhana nilai-nilai ini. Nah, 15 itu dia sama dengan 3 dikali 5, ya kan? Kemudian ini 11 udah nggak bisa ya. 11 itu nggak didapat dari perkalian apa dengan apa. Berarti langsung 11 pangkat 5 dikali 4. 4 ini kan sama aja 2 pangkat 2 kan. Nah, berarti kita bisa ubah jadi 2 pangkat 2 pangkat 7 dibagi 30. 30 itu sama dengan tadi 15 ya. 15 dikali 2. Kemudian dua-duanya ini, si dua-dua ini itu 11 dikali 2 pangkat 5. Gini ya. Saya tulis di sini deh. 15 itu 3 kali 5. Kemudian 30 itu 2 kali 15. Berarti sama aja 2 kali 3 kali 5 gitu kan. Nah, kemudian yang 22 itu sama aja 2 dikali 11. Nah, dimasukin ke sini. 30 dimasukin 15 kali 2, 11 kali 2, dan seterusnya. Berarti dari sini sama dengan kita punya 3 dipangkatkan 5. Berarti 3 pangkat 5. Oh, ini dikali nggak apa-apa ya karena nggak ada X-nya. Dikali 5 pangkat 5 dikali 11 pangkat 5. Kemudian dikali lagi nih. 2 pangkat 2 dipangkatkan 7. Berarti kan pangkatnya dikali kan? 2 kali 7, 14. Berarti 2 pangkat 14 dibagi. Nah, 15-nya dijabarkan lagi ya. 2 kali 3 kali 5. Berarti 2 kali 3 kali 5. Sorry. Kali 2. Ini kok 5-nya gini ya? Nah, kali 2 dikali 11 dikali 2 pangkat 5. Berarti kita punya yang ini nggak ada yang sama ya. Berarti langsung aja 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat 5 dikali 11 pangkat 5 dikali 2 pangkat 14 dibagi. Oke, sebelum pangkat kan kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Kemudian 3-nya ada berapa? Oh, 3-nya cuma 1 ya. Jadi dikali 3 dikali 5 juga cuma 1. Berarti dikali 11 dipangkatkan 5. Gitu ya. Nah, terus saya pindah ke sini ya. Sama dengan yang atas dulu kita tulis lagi. 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat 5 dikali 11 pangkat 5 dikali 2 pangkat 14. Nah, per bawahnya, ini kan 3 nih, dipangkatkan 5, berarti 3 kali 5, 15 ya. 2 pangkat 15 dikali 3 pangkat berapa nih? Oh, pangkat 1 di sini ya. Dikali 5 berarti tetap 5. Gitu ya. Kemudian dikali 5 pangkat 5 dikali 11 pangkat 5. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan. Berarti kita punya angka-angkanya itu 3, 5, 11, 2 ya. Ini juga sama 3, 5, 11, 2. Dari yang terkecil dulu deh, dari 2 dulu ya. Atau ikutin yang atas aja deh. Karena yang atas 3, berarti kita mulai dari 3 dulu. Yang atas 3-nya pangkat 5. 3 pangkat 5. Yang bawah pangkat 5 juga. Karena pembagian berarti dikurangi. Gitu ya. Terus ini saya tandain yang udah saya coret gitu biar nggak pusing. Udah gitu ya. Kemudian dikali 5-nya pangkat 5, yang bawah juga pangkat 5, berarti dikurangi. Nah, terus berarti ini udah ya, coret-coret lagi.
coret, coret. Nah, sekarang ini 11/5 sama 11/5. Berarti dikali 11/5 dikurangi 5. Atau langsung aja dicoret, nggak apa-apa karena angkanya sama kan, ibaratnya kayak kita punya 3 kali 2 per 3 kali 2 kan sama aja 6/6 kan, habis, sama dengan 1 kan. Nah, jadi ini langsung coret bisa nih, seret, seret gitu kan, jadi sisa punya yang 2/14 per 2/15 gitu ya. Oke, saya ganti deh, biar lebih sederhana, biar nggak kebanyakan nulis kita. Oke, nah tadi ini dicoret berarti ya langsung, oh ini udah dicoret, oke. Berarti langsung sisanya 2/14, 2/14 per 2/15. Berarti kan sama aja 2/14 dikurangi kan? Dikurangi 15. Berarti sama dengan 2/-1 atau sama dengan 1/2. Gitu ya, mudah ya. Dari soal yang terakhir, nilai P pangkat X dikali P pangkat Y per P pangkat X untuk P-nya 2, X-nya 5, Y-nya 10, dan Z-nya 12. Nah, berarti artinya kalian masukkan dulu angka-angkanya ya. P itu berapa? 2, berarti 2, kemudian pangkat X, X-nya berapa? X-nya 5, berarti pangkat 5, dikali P itu 2, Y-nya berapa? Y-nya 10, 2 pangkat 10 gitu ya, per P-nya 2, X-nya 5. Oke, nggak ada Z padahal ya, tapi kenapa di soal ada variabel Z-nya gitu ya, berarti langsung aja 2, karena perkalian, berarti kan pangkatnya ditambah ya, berarti 2, 5 tambah 10 per 2 pangkat 5. Itu ya, karena perkalian pangkatnya ditambah. Berarti sini 2, 5 tambah 10 itu 15 per 2 pangkat 5. Berarti 2 sama aja 15 dikurangi 5 gitu ya. 2 pangkat 15 kurangi 5 berapa? 10. Berarti 2 pangkat 10. Oke? Nah, cukup sekian contoh-contoh soal yang dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak sekalian bisa kerjakan tugasnya, yaitu mengerjakan soal. Nanti linknya bisa dilihat di Google Classroom. Dan jangan lupa juga untuk melakukan absensi ya. Yang absensinya terlambat tidak akan saya masukkan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya bila ada yang kurang. Terima kasih sekali lagi. Dah.